Ya. Nanti ada khulukun, ada kholkun. Nah, ini bedakan. Bahasa Arabnya ada al-kholku, khuluku. Al-kholku itu bentuk zahir kita. Itu namanya al-kholku. Fisik. Penampilan fisik itu bahasa Arabnya al-kholku. Lamnya disukun. Khoknya di fathah. Al-kholku itu fisik kita. Wajah kita, hidung kita, mata kita, bibir kita, telinga kita, pipi kita, jenggot kita begitu ya. Itu namanya al-kholku, penampilan luar, fisik. Nanti ada al-khuluku tadi. Hoknya di domah, lamnya di domah. Al-khuluku itu penampilan batin. Itulah pembahasan budi pekerti yang luhur. Itulah pembahasan akhlak, penampilan batinnya. Ada dua ya. Dan dua hal ini yang bikin orang itu jatuh cinta. Nah, ya enggak? Dua hal ini yang bikin orang itu tertarik, simpati. Pertama penampilannya, Masya Allah, rapi, bersih, ya, wangi, nggak dekil of the kumel. Lihatnya aja udah nggak sir saya mas, gimana mau nikah sama dia? Penampilan. Dan Islam perintahkan kan penampilan yang bersih, yang bagus, yang rapi. Ini. Yang kedua lebih penting lagi penampilan batin tadi, akhlak, penyabar misalkan gitu ya, berani dalam menyampaikan kebenaran, ya, dan seterusnya dari akhlak-akhlak yang mulia, pemaaf, lapang dada, suka bantu, suka nolong, nggak suka ganggu, nggak ngambil haknya orang lain, dan seterusnya. Itu penampilan batin. Dan penampilan batin lebih berpengaruh, lebih berasar daripada zahirnya. Tapi kadang-kadang ada suami istri, kok suaminya jelek, kok dia betah betul ya sama suaminya. Oh, bukan masalah, orangnya Masya Allah loh dia, walaupun jelek penampilannya tapi nggak pelit gitu. Ini ternyata yang bikin betah tadi ya, walaupun suaminya jelek, ngerti kerjaan, apa ganteng segala macam, pelit, nggak ngerti kerjaan, ngertinya marah-marah, dikit-dikit tampar, malah mati bunuh diri, jangan-jangan istrinya itu. Oh, suaminya udah ganteng gini kok kurang apa lo kamu itu, nggak bersyukur. Bukannya nggak bersyukur, zahirnya wah, dalamnya zahiruhu azab, batinuhu rahmah. Wassalam alam, pokoknya itu begitu. Lebih berpengaruh itu. Itu kita jumpai di masyarakat. Kadang istrinya jelek, mungkin penampilan zahirnya, cuman Masya Allah penampilan dalamnya sempurna, dalam artian bagus, misalkan begitu. Jadi langgeng rumah tangga tadi. Begitu. Dan termasuk ciri mukmin yang sejati, mereka lebih fokus penampilan batinnya. Adapun ciri munafik, mereka lebih fokusnya penampilan zahirnya. Saya enggak gembosi antum penampilan jelek ya. Bagus enggak? Harus bagus juga penampilannya. Tapi dibedakan ini. Kadang ada orang itu penampilan zahir yang diperhatikan ya. Ya, bajunya, pecinya, mobilnya, motornya, sepatunya, cincinnya, gitu. Ya, ngutang-ngutang segala. Rumahnya, pokoknya wah, ternyata riba semua. Yang ini wah, bajunya jahit-jahitan, cuman asli milik sendiri. Gak ada tagihan di situ tiap bulannya. Ini kadang banyak kita begitu. Kebanyakan manusia lebih fokus penampilan zahir. Ini yang kita perlu juga cermati. Bukan saya mencela yang berpenampilan kemudian memperhatikan zahirnya, enggak, itu juga kita perhatikan. Cuman jangan lupa, bahkan kita lebih fokus kepada penampilan batin. Kalau akhlaknya bagus, akhlaknya mulia, meskipun fisiknya pas-pasan, jadi rebutan juga ya. Jadi idola juga. Baik. Nanti kita bahas itu pembahasan nanti, karena di sini ada hadis tadi ya, ada pembahasan wa innaka la, ada ayat wa innaka la ala khuluqin. Ini kalau gundul kan bacanya bingung. Ha
lam op. Bacanya apa? Nah, bisa holku tadi, bisa huluku. Salah baca, salah arti. Kita baca wa innaka la ala kholqin azim. Sungguhnya engkau ya Muhammad dalam bentuk fisik yang agung. Benar apa salah? Benar juga mungkin ya. Karena Rasul juga kan penampilan lahirnya kan juga Masya Allah. Ada khilaf para ulama tentang siapa yang paling bagus fisiknya. Ada yang bilang Nabi Yusuf ya. Ada yang bilang Adam. Ada yang bilang Nabi Adam. Ada yang bilang Nabi Muhammad yang sempurna fisiknya. Ada empat. Misalkan ada yang baca tadi, itu kalau baca Quran jelas salah kan ya. Nanti antum kalau di belakangnya salah baca aja gitu. Holkin harusnya hulukin. Berarti dia sebenarnya punya itu, kalau dalam baca bahasa Arab kan punya kaidah dia. Lah ini kan kholaqo yahluqu kholqon kata dia gitu. Dia mengertinya cuma kholqon. Padahal bisa juga dibaca khulukun. Nah, itu nanti ilmunya bacanya. Dibaca al-kholqu itu bentuk fisik, dibaca al-khuluqu itu bentuk batinnya, akhlaknya. Baik. Wa innaka la ala khuluqin azim. Jadi masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang jadi ukuran akhlak yang mulia bukan si A, bukan si B, bukan tradisi ini, tradisi itu, bukan kelompok ini, kelompok itu. Yang jadi ukuran yang kita sepakat seluruh kaum muslimin Rasulullah SAW. Dan akhlak yang mulia tidak terbatas, sekali lagi saya tekankan, hanya kaitan hubungan sama makhluk toh. Tapi dua, kaitannya dengan hubungan dengan makhluk tapi juga berkaitan lebih pokok lagi, bahkan mendasar lagi, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hubungan dengan Allah ini dasar mulia. Kalau seorang punya takut kepada Allah, ngerti dia sebagai hambanya Allah, ngerti akan adanya hari akhir, insya Allah ini jadi penopang, faktor pendorong terbesar untuk dia bisa berakhlak yang mulia dengan orang lain. Tapi kalau orang akhlak mulia dengan orang lain tanpa didasari ini, biasanya nggak langgeng, dan biasanya itu nanti tidak ikhlas. Cuman sekedar apa? Tasonnu itu bersandiwara. Ada maunya dia beranak yang mulia, bantu, nolong. Ternyata pengen dicoblos. Tapi kalau dari makhluk dari tadi, bagusnya hubungan dengan Allah, nggak ada itu. Asli dia memang membantu, memang nolong. Makanya dibangun akhlak yang mulia juga dari akidah. Akidah yang bagus, hubungan yang bagus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak bisa dilepas. Sangat dangkal, sangat cupet ketika mengukur akhlak hanya hubungan dengan manusia toh. Ya, ini nggak bertahan lama sebenarnya. Itu cuma sandiwara. Atau misalkan terjadi karena ada timbal baliknya, harapan dari manusia. Tapi yang benar-benar itu dibangun karena bagusnya akhlak yang mulia, hubungan dia dengan Allah, ini akan langgeng. Ini yang akan bermanfaat terus bagi pemiliknya. Makanya dua ini nggak bisa dipisah. Baik. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian berikutnya, ketahuilah bahwasannya wa kama yakunul khuluqu tabi'atan fa innahu yakunu kasban. Berkata Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini kita ambilkan dari Kitabul Ilmi, ya, ada pembahasan tadi husnul khuluq wa ahamiyatuhu li talibil ilmi. Berkata Syekh Utsaimin, wa kama yakunul khuluqu tabi'atan fa innahu yakunu kasban. Akhlak yang mulia itu diperoleh dengan dua hal. Yang pertama, tabi'atan, sudah tabiat. Bahasa kita sudah dari sono. Masya Allah, karunia dari Allah ini. Nikmat. Yu'tihi may yasha, fadlullah. Yu'tihi may yasha. Jadi sejak lahir sudah Allah tabiatkan orang tadi di atas perangai akhlak yang mulia. Ini cara yang pertama. Ataupun sebab yang pertama, seorang itu bisa berakhlak yang mulia, bisa beradab yang tinggi,
memang langsung itu karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, fa innahu yakunu kasban. Tapi ada juga akhlak yang mulia itu didapat dengan kasban, dengan kerja, dengan usaha. Mungkin dia asalnya perangainya itu kurang bagus, temperamen misalkan gitu ya. Udah watak saya mas jangan begitu. Jadi wataknya tidak di atas akhlak ya mulia berarti dia ini kan. Ini yang seperti ini tidak boleh menyerah. Ya, udah mas saya memang nggak bisa berubah akhlaknya. Sudah watak saya mas, sudah tabiatnya nggak boleh nyerah. Bisa diubah. Akhlak yang mulia bisa diraih dengan kerja, dengan usaha. Mana dalil? Dalil bahwa akhlak mulia diperoleh atau sebabnya ada dua hal tadi. Mungkin yang pertama karunia dari Allah, pemberian dari Allah, sudah Allah tabiatkan dia di atas perangai yang bagus tadi. Yang kedua dengan kerja, dengan usaha. Dalilnya ya. Walidzalika qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dalilnya sabda Rasulullah SAW kepada sahabat Asajju Abdul Qais. Asajju Abdul Qais. Jadi kisahkan ya, ketika kabilah mendatangi Rasulullah SAW untuk nyatakan keislamannya. Jadi bergilir kadang-kadang ya, datang kabilah ini, datang kabilah ini. Nah, di antara kabilah-kabilah tersebut ada kabilahnya Al-Asajju Abdul Qais. Datang rombongan dia bersama kabilahnya, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam kisahnya, ketika rombongan tadi datang, mereka terburu-buru. Maksudnya baru datang langsung nemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan ini Al-Asajju Abdul Qais. Dia nggak ngikuti rombongannya tadi yang buru-buru. Dia bersih-bersih dulu, mandi dulu. Ya, mungkin ganti baju dulu, pakai wangi-wangian, baru menemui Rasulullah SAW. Jadi dia ini beda sendiri dengan yang teman-temannya yang rombongan tadi. Namanya baru safar, gimana coba kondisinya? Perengus mungkin ya, bau, keringat, bajunya mungkin masih. Mereka terburu-buru, begitu capek langsung pengen ketemu Rasulullah SAW. Sementara Al-Asajju, dia tadi bersih-bersih dulu. Bukan santai ya, bukan santai, malas-malasan, bukan. Itu bukan akhlak yang mulia. Tapi penuh perhitungan, jelas gitu loh, berlahan-lahan gitu loh, nggak kerusak-kerusuk, sembrol, nggak begitu. Mandi dulu, ganti baju dulu, wangi-wangian dulu, baru nemui Rasulullah SAW. Nah, ketika demikian, Rasul mengatakan kepadanya, Inna fika khoslataini yuhibbuhum Allah. Wahai Asajju Abdul Qais, Asajju Abdul Qais, sesungguhnya padamu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah, dua perangai tersebut. Al-hilmu wal-anat. Al-hilmu itu santun, al-anah tadi nggak tergesa-gesa. Perlahan-lahan, penuh pertimbangan, penuh perhitungan, namanya al-anat. Al-anah ya. Begitu. Qala, maka Al-Asajju Abdul Qais berkata, "Ya Rasulullah, ahuma huluqani takhallaqtu bihima am jabbalani Allahu alaihima." Wahai Rasulullah, apakah dua perangai tadi yang ada padaku, yang dicintai oleh Allah, dua perangai huluqani, dua akhlak, takhallaqtu bihima, yang aku bekerja, berusaha untuk berakhlak dengan akhlak tersebut, hasil kerjaku, hasil usahaku, ya, am jabbalani Allahu alaihima, atau sudah diciptakan aku di atas perangai tersebut. Ya, jabbalan jibilah, ada istilah jibilah. Jibilah itu kan dari sononya sudah, kayak bentuk tubuh kita kan sudah dari sononya kita. Bentuk tubuh ini kan dari sana. Cuman kadang-kadang dengan usaha atau ada dengan usaha. Kalau masalah mungkin tinggi, besar apa itu, ada sudah dari sananya. Ada dengan kerja, dengan usaha, olahraga dia jadi berbentuk tubuhnya, jadi nambah tinggi. Kan begitulah ibaratnya. Dua hal, ada sudah dari sononya, ada dengan kerja. Demikian pula akhlak tadi.
Ya Rasulullah, dua akhlak tadi, apakah itu akhlak yang aku kerja dengannya, usaha? Aku berakhlak dengan aku sudah Allah tabiatkan aku di atasnya. Qal bal jabbalakallahu alaihima. Rasul mengatakan bahkan itu akhlak sudah Allah tabiatkan padamu, sudah dari sononya. Dari pertanyaan sahabat Asaju Abdul Qais ini tidak ada pengingkaran Rasulullah. Ya, ini berarti apa? Berarti akhlak yang mulia bisa dua cara meraihnya. Bisa memang dengan karunia dari Allah tadi sudah tabiat, bisa dengan kerja dengan usaha. Makanya saya berpesan di sini, ya, beliau berpesan, ya, wa man hurima hadza ay man hurima al khuluq ala sabili taba' fa innahu yumkinuhu ayyanalu ala sabili tatabbu. Siapa saja yang terharamkan dari akhlak-akhlak yang mulia secara tabiat, maka sesungguhnya dia masih mungkin untuk bisa meraihnya, maka sesungguhnya dia masih mungkin untuk bisa mendapatkannya ala sabili tatabbu. Dengan cara apa? Mentabiatkan dirinya. Kerja tadi usaha. Makanya ada peribahasa ala bisa karena biasa. Antum asalnya temperamen nih, dikit-dikit jecer gitu. Tapi antum berusaha, ditahan. Lama-lama antum bisa itu. Antum biasa ngomong berawaan, keras-keras, dibiasakan. Ngomong keras ingat lembut, ngomong keras. Jadi lembut bisa. Antum manusia, makhluk yang mulia. Allah beri akal, Allah beri pikiran. Masa kalah sama anjing? Masa kalah sama anjing? Anjing bisa berubah nggak, Ira? Dulu pernah kita singgung ya. Ada namanya kalbun mu'allam. Anjing yang terpelajar. Anjing terpelajar. Anjing terpelajar ini dia punya istimewa. Hasil buruannya halal. Bismillah, kejar. Bawa dia tangkapannya halal. Kalbun mu'allam. Kalau yang nggak mu'allam, nggak halal itu. Nggak halal. Ini mu'al nggak mu'allam tadi dididik, diajari, di tabiatnya itu tadi, yang asalnya anjing kan tahu asalnya yang mungkin buas, merampas, nggak tahu urusan, yang penting saya menang, yang penting saya kenyang, kan begitu. Bocah sapa dihajar. Anjing itu bisa berubah untuk jadi kalbun mu'allam. Anjing yang terpelajar nggak usah sampai S berapa gitu. 3 saja poinnya itu. 3 tok kata Ustaz siapa itu yang di SDI Yasir saja. Saya pernah dengar ceramahnya masih muda itu. 3. Pertama, kalau suruh ngejar ya. Kejar megal-megal berarti belum pintar. Ya. Kemudian ketika suruh berhenti. Jadi walaupun dia masih semangat gitu, ibaratnya ngejar. Kok suruh tuannya berhenti, mungkin dengan pelajaran apa yang dia dapatkan, mungkin dengan isyarat atau apa. Berhenti dia, seketika berhenti. Maksudnya dia bisa mengendalikan tadi kan, bisa berubah dia. Asalnya kan nggak mungkin dia berhenti, kok belum dapat, belum ini kan. Tapi dia berhenti. Kemudian yang ketiga, ketika dia sudah berhasil menangkap mangsanya, dia ngerti, dia sekedar menangkap untuk majikannya, bukan untuk dia. Mangkap di pangan dewi ya pasti goblok berarti. Majikannya kasih ekornya aja. Dia masih bodoh ini. Atau walaupun dia makan sebagiannya, kasih majikan sebagiannya, jadi nggak halal ini. Walaupun yang majikan lebih besar mungkin bagiannya, jadi nggak halal ini. Berarti dia belum terpelajar, belum memenuhi syarat. Intinya kita ambil ibrah pelajaran. Ini anjing yang asalnya masya Allah bisa berubah tabiatnya, bisa ngerti, bisa paham. Bagaimana kita mengatakan saya mah sudah tabiat nggak bisa berubah, masya Allah. Nah, nggak boleh yang seperti itu. Bahkan kita harus bekerja berusaha. Karena kita semua sepakat, ya, kebahagiaan hidup itu diantara dengan akhlak yang mulia. Antum bisa langgeng dengan suami istri, dengan anak-anak, dengan tetangga, semua dengan akhlak yang mulia. Antum sudah mulia dengan kedudukan, dengan pangkat segala macam, dihiasi akhlak yang mulia, semakin bagus. Kan begitu. Contoh misalkan arifku, lemah lembut. Apa kata Rasul? Maka arifku fi sai'ila zana.
Tidak ada lemah lembut dalam sesuatu apapun, kecuali nambah bagus perkara tadi. Nambah indah. Wa ma yunzau an sayin ila sanah. Dan tidak dicabut lemah lembut pada sesuatu, kenapa? Nambah semakin jelek perkara tersebut. Antum menyampaikan kebenaran berdakwah itu, Masya Allah, ini kan mulia. Hiasi dengan kelemah lembutan. Wah, nambah indah, nambah bagus. Bagus dakwah, tapi kasar kaku, jadi jelek. Jadi jelek, Masya Allah. Ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhlak yang mulia ada dua cara meraihnya. Bisa dengan doa, mohon. Ini harus ya, kita mohon kepada Allah. Makanya banyak dalam hadis-hadis Rasul, dalam sunnah, doa-doa minta akhlak yang mulia. Ya. Allahumma zayyinna, kan? Seperti apa? Bi akhlaqil, apa itu, ada doa dalam doa iftitah apa ya? Wah, di situ minta akhlak yang mulia. Ya. Wasrif anni sayyi'ah, itu lafadznya ya. Ya Allah, palingkan dariku kejelekan-kejelekan akhlak. Hiasi dengan akhlak yang ada doanya. Diminta. Memang itu termasuk caranya. Bahkan seorang yang bisa meraih akhlak yang mulia dengan karunia tadi, tabiat, itu dia lebih bagus. Karena lebih mudah dia dalam prakteknya. Nggak perlu kerja keras. Kalau ya nggak biasa kan mungkin muncul di tabiat asalnya, kadang-kadang masih muncul. Ya, emang sudah dari sononya kan sudah emang tabiatnya dia. Ya, lebih bagus, lebih mudah untuk berakhlak yang mulia karena sudah Allah tabiatkan. Tapi sekali lagi bersama dengan itu kata beliau di sini, barang siapa yang tidak mungkin mendapatkannya dengan cara tadi, karunia langsung, bisa dengan cara kerja, dengan cara usaha. Sekali lagi ada pepatah mengatakan, ala bisa karena biasa. Wa dzalika bil marunati wal mumarasati kama sanadkuruhu insyaallah. Itu dengan cara membiasakan. Dengan cara melatih diri. Kama sanadkuruhu insyaallah, sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah. Sampai sini dulu. Belum masuk pembahasan apa itu akhlaknya. Masih mukadimah. Tapi ini materi tambahan saja nih, bukan. Kalau nanti keempat ya kita bahasnya masail jahiliyah. Ini kalau pas mungkin lain-lain waktu kita ketemu gitu melanjutkan ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, ini materi saya yang paling berhak untuk mendapatkannya, tapi semoga juga bisa meluas kepada antum seluruhnya sehingga kita lebih perhatian ya dengan akhlak-akhlak kita. Coba antum murojaah diri. Antum muhasabah diri, antum punya istri ya, antum punya anak, antum punya orang tua, antum punya lingkungan. Coba sekarang tunjukkan akhlak yang mulia. Suka nolong, suka bantu, senyum. Ya, nggak ganggu, nggak ngambil haknya orang lain, sabar dalam pergaulan. Nanti kamu akan lihat hasilnya. Beda jauh dengan sebelumnya ketika kita nggak perhatikan akhlak-akhlak yang mulia. Itu buah ilmu ikhwah. Buahnya ilmu, jangan sampai itu luput dari kita. Kalau luput, sudah kita sampaikan tadi di awal, tidak ada gunanya kita thalabul ilmi. Sampai ubanan, sampai botak, nggak ada gunanya. Buahnya nggak ada. Antum aja nanam kalau nggak buah, aduh, kayaknya gimana, udah dirawat, nggak buah toh. Mending lah masih bisa untuk yuk misalkan begitu. Ini sudah gundul jadi apa kok? Untuk nggak ada gunanya. Baik, sampai sini wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.